Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan urusan ranjang pun Allah ajarkan. Rasulullah ajarkan. Jika kalian bersenggama dengan istrinya, mohon maaf, berkumpul, bersetubuh dengan istrinya, jangan laki-laki itu menang sendiri. Bagaimana usahakan perempuan istri kita itu merasakan apa yang kita rasakan? Ya harus minum jamu, harus minum obat, telur bebek, telur ayam kampung. Lah, menyenangkan istri itu sedekah. Menyenangkan istri itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Intinya jangan mencabut sebelum kita udah selesai nih, ya kan? Jangan kita cabut dulu sampai perempuannya bilang, Mas, udah keluar. Nah, itu baru. Ini banyak diatur ini. Bahkan banyak hadis, jika kalian berkumpul dengan suami, cara bersenggama yang baik, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama itu jangan melihat kemaluannya. Jangan melihat kemaluannya. Kenapa kata Rasulullah SAW? Fala yanzuru fa inna dzalika yuridul ama. Karena itu menyebabkan buta. Di sini ulama mengatakan ada memang yang buta matanya, ada yang mengatakan buta hatinya. Kalau dalam yang lebih jelas itu dalam kitab Qurratul Uyun, jelas itu. Bagaimana kalau ada di atas, bagaimana kalau miring, diajarkan semua. Ada memang kitab khusus. Ada yang lebih tua kitab namanya kitab Izar, khusus menerangkan masalah ranjang. Nah ini penting, Pak. Kenapa? Kebahagiaan istri itu bukan cuma karena banyaknya duit. Kalau walaupun duitnya banyak, kita kasih duit, kalau urusan ranjangnya letoy, lah kabur. Lah kalau nanti umpamanya istri kita suka ngomel, jangan-jangan itu kurang. Nah itu pentingnya. Terus yang kedua, jangan bersetubuh seperti onta. Ada yang mengatakan seperti keledai. Maksudnya jangan tiba-tiba dari luar, ayo deh kita ke kamar, langsung main buka aja, main jurus aja. Nah jangan. Kasih, ya walaupun kita nggak usah pakai pembawa acara, 1 pembukaan, 2 nggak usah. Tapi memang diatur, cium dulu, mohon maaf, pegang-pegang dulu, sampai ini mohon maaf ini penting ini, sampai perempuan itu betul-betul ingin. Jangan sampai datang dari dapur, datang dari pasar langsung main jurus saja. Ya anaknya yang keluar begitulah. Uduk dulu. Bahkan yang dianjurkan itu surat sunnah berjemaah dulu. Kemudian berdoa minta anak yang soleh. Jangan baca yasin, kelamaan. Yang kedua, setidak-tidaknya baca bismillah. Doanya ada yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Gua hafal semua. Ya Allah, mudah-mudahan dilindungi dari setan. Anak yang akan dikeluarkan ke dunia ini juga dilindungi dari setan. Terus, kalau malam Jumat ini, malam Jumat di sunnah. Yang sunnah itu bukan malam Jumatnya, Pak. Yang sunnah itu hari Jumatnya. Ini istri perlu tahu itu. Jadi ketika suami mau berangkat sholat Jumat, tarik dulu ke kamar. Ajak dulu. Baru mandi. Enggak, ini yang sunnah. Jadi yang sunnah itu, kita mau sholat sebelum sholat Jumat, kita kumpul dulu sama istri. Baru kita mandi, pahalanya dapat 2. Pertama dapat pahala mandi junub, yang kedua pahala mandi bahkan istrinya juga dapat pahala. Pahala kenapa? Jadi keramas dari Jumat. Begitu. Jadi bukan malam Jumatnya.
sebelum berangkat sholat Jumat. Nah besok praktekin tuh, jangan malam ini, besok praktekan. Ya, jangan pas setengah 12, 14 bener, jam 10 habis sholat duha. Udah Bang Dakan jangan dengerin dulu. Ini banyak yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Nabi. Ketika ada ulama mengatakan suruh zikir dulu, makanya ada cerita Pak. Ada cerita seorang ulama, dia baru nikah, selama 40 hari istrinya nggak dikumpuli. Dia ada di dalam masjid, zikiran terus. Sampai-sampai istrinya ini suami saya ini taki apa bukan sih? Kok saya udah 40 hari gak disentuh-sentuh? Berhari-hari gak disentuh-sentuh, ditungguin sama istrinya di kamar, lihat suaminya masih di atas sajadah. Terus pada suatu malam si suami bilang, iya saya. Doanya itu iya saya, zikirnya itu iya saya. Kemudian pulanglah istri kepada bapaknya, kepada mertuanya. Pak, saya mau pulang. Kenapa nak? Suami saya nggak laki. Kok bisa begitu? Orang saya lebih 40 hari nggak disentuh-sentuh. Kenapa emang? Dia nggak tahu. Lah lebih anehnya lagi nih, semalam dia zikiran iya saya. Panggillah si anak. Tong, ternyata kamu punya istri belum disentuh-sentuh. Iya ya. Lah semalam kamu katanya zikir iya saya. Itulah ya. Semalam itu di saat saya zikir, saya sholat, saya mendengar hal min sa'il, siapa yang meminta, aku kabulkan. Saya mendengar ucapan itu, saya jawab, iya saya, zikiran saya. Tak lama kemudian, udah nak, kamu balik lagi ke rumah. Saya aja belum pernah mendengar ucapan itu. Suami kamu sudah mendengar. Udah balik lagi ke rumah. Balik lagi Pak, tak lama, hamillah istrinya. Ternyata anaknya itu menjadi seorang waliullah besar. Menjadi seorang waliullah besar. Sampai saking hebatnya anaknya, pada suatu hari mau sholat asar, belum mendapatkan air. Dia bilang, si anak tadi bilang, matahari kamu diam. Sebelum saya menemukan air, kamu jangan tenggelam dulu. Jangan terbenam dulu. Kata siapa? Kata si anak tersebut. Sampai jam 10 malam Pak baru nemu air, matahari baru terbenam. Orang-orang pada berpikir ini udah kiamat atau udah jam 10 matahari masih ada. Itu Pak semua keturunannya jadi ulama besar, termasuk Syekh Muhammad Ismail Az-Zaid yang pernah hadir ke pondok dari Mekah, itu turunan ke-7. Jadi ulama besar semua. Artinya Pak, kalau kita ingin anak yang soleh dan solehah, caranya harus benar. Cara buatnya juga harus benar, sesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di saat kita bersenggama kumpul dengan istri, jangan suka ngobrol, diem aja dulu, nikmatin. Kalau mau tanya gimana sayang, nggak apa-apa, cuma jangan ngobrol bisnis besok ini gimana ya, jadinya mati. Kalau sambil apalagi urusan bisnis, apalagi yang lebih parah lagi urusan utang, udah langsung mati sekaligus sudah itu. Ini pentingnya, maksudnya ketika kita berhubungan suami istri, usahakan istri itu puas dengan hubungan itu, sehingga istri itu nggak malas ketika diajak. Ketika diajak kita mau kapan aja. Makanya ketika kita punya istri itu bagus. Makanya Kang Ondil juga harus cepat punya istri. Ketika melihat, makanya Nabi itu merintahkan, ketika kamu melihat orang cantik yang yang bodinya begini begitu, cepatlah pulang sama istrinya. Gaulilah istrinya, maka pandanganmu akan hilang. Tapi kalau kamu pandangin terus, gak pulang-pulang ke rumah, terbayang-bayang udah. Kalau kayak begini, udah nyampe kemana-mana, setan masuk. Kalau setan masuk, kita datang ke perempuan, kita goda. Setan belum puas, bagaimana caranya? Dia kumpul tanpa halal. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir,
supaya anak kita itu tidak terlibat perzinahan, ijazah oleh orang tuanya bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali di ubun-ubunnya. Kalau dibacain itu sama orang tuanya, insya Allah anak kita tidak akan terjerumus pada perzinahan. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir surat Al-Qadar, insya Allah anak yang dibacakan surat Al-Qadar di ubun-ubunnya oleh orang tuanya, baik bapak ataupun ibunya, maka insya Allah anak kita tidak akan terjerumus pada perzinahan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah.